Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan hadir di podcast saya. Ya, ini sebuah kehormatan Pak Wali dan juga ditemenin oleh Kak Disdikti ya, Pak Harjono. Ya, dengan Kak Disdikti. Pak Wali selamat sudah menjadi definitif ya, sudah selamat. Ya, kita tunggu saja. Kita kan baru paripurna. Kita ikuti ya saja. Pak Wali, selama menjadi PLT sudah berapa lama sampai saat ini ya? Sudah 19 bulan. Sudah lumayan. 19 bulan jadi PLT. Tapi walaupun menjadi PLT itu kewenangannya kurang, tapi progres yang dikerjakan Pak Wali udah banyak yang berubah gitu. Apa aja yang sudah berubah selama Pak Wali menjabat PLT? Ya, alhamdulillah selama kami menjabat sebagai PLT Wali Kota Cimahi, ada beberapa program yang kita lakukan baik itu fisik maupun sosial ya. Salah satunya fisik ya. Memang kita sudah melakukan pekerjaan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, salah satunya ya dalam program saya lakukan salah satunya pelebaran jalan Budi Karmet ya. Iya, Budi Karmet. Kemudian kita membuat double track, menyelesaikan double track. Alhamdulillah sekarang sudah dilalui oleh masyarakat. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Double track yang di mana? Di Leuwi Gajah. Oh ya, Leuwi Gajah. Nah, itu kan belum selesai waktu itu. Kita lanjutkan untuk jembatannya. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Juga yang ketiga kita melaksanakan jalan underpass yang depan Rumah Sakit Dustira. Ya, alhamdulillah juga sudah diresmikan oleh Pak Gubernur juga. Nah, ini salah satunya untuk lalu lintas atau mengurangi kemacetan yang ada di Kota Cimahi. Dan itu sangat mengurangi sekali, apalagi yang depan Pusdik Armet itu kan ya. Pelebaran. Betul. Dan juga yang Rumah Sakit Dustira itu yang underpass itu sangat menjawab tantangan tentang kemacetan. Dulu kan kalau di Dustira itu kan macetnya panjang ya. Ya. Saat ini alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah karena apa? Selain kita mengikuti undang-undang bahwa tidak ada pelintasan sebidang lagi di kereta api, ya, kita juga berkoordinasi mengajukan kepada Kementerian Perhubungan. Bagaimana caranya untuk mengatasi sehingga jalan tidak macet karena rel kereta api, juga mengurangi risiko kecelakaan untuk kereta api. Alhamdulillah bisa kita lakukan, kita laksanakan. Tetapi perlu diketahui juga bahwa proses itu tidak gampang. Pelebaran jalan Budi Karmet tidak gampang juga, karena apa? Harus melobi ke institusi militer ya? Itulah yang paling berat. Itu kalau nggak bisa lobby nggak bisa ya? Iya, tidak bisa sembarangan itu ya. Siap. Nah, tidak bisa sembarangan. Alhamdulillah kita lobby kerjasama dan ini untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Mengurangi kemacetan. Ya, prosesnya bukan hanya sampai Budi Karmet, karena apa? Sampai ke Mabesat. Lebih tinggi lagi. Yang pertama adalah Budi Karmet. Ya. Awal rapat Pusenarmet, kemudian Kodiklat, tingkat Kodiklat, tingkat Kodam. Ya. Setelah itu meloncat lagi tingkat Mabesat. Setelah angkat darat naik lagi tingkat Mabes TNI. Setelah itu rapat lagi, koordinasi lagi dengan Kemhan. Terakhir adalah dengan Kementerian Keuangan yang menyatakan bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan untuk penyelesaian ataupun pelebaran dengan aturan seperti ini. Nah, sepakati semua kalau bisa baru bisa. Padahal itu hanya berapa meter yang diambil ya? 5 meter ya? Lebar, mundur 4 meter. 4 meter, tapi prosesnya serumit itu. Serumit, ada sekitar 600 meter persegi kita gunakan untuk tanah. Terima kasih saya sebagai warga Cimahi, pengguna jalan depan Pusdik Armet, dengan adanya pelebaran mengurangi kepadatan dan kemacetan, Pak Wali. Ya, betul. Nah, terus ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang sekarang juga sudah selesai. Salah satunya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik yang Jalan Haruman sudah terselesaikan dan tinggal memasukkan sarana prasarana dan menunggu jaringan internet yang belum masuk. Nah, ini kalau sudah jaringan internet masuk, instansi vertikal yang akan masuk itu ada sekitar 22 instansi vertikal nanti akan masuk, termasuk Bank BJB, Samsat, BPN, BPJS dan sebagainya, itu akan masuk ke sana sehingga satu tempat secara terpusat terpadu. Pelayanan satu pintu. Pelayanannya
banyak untuk masyarakat sehingga tidak sulit lagi. Satu atap gitu. Satu atap. Ya. Nah itu alhamdulillah mudah-mudahan ini akhir tahun ini nanti jaringan internet selesai. Awal tahun 2023 sudah dimanfaatkan untuk kepentingan. Awal tahun 2023 sudah bisa berfungsi. Untuk bidang pendidikan dan sosial apa yang sudah dikerjakan, Pak? Nah, termasuk bidang kesehatan juga ini salah satunya. Kita mendirikan, membangun yaitu rumah puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap bersalin yang ada di Kelurahan Cipageran. Itu 3 lantai. Alhamdulillah pembangunan selesai. Sekarang sudah sedang mengurus IPAL-nya sehingga ini selesai bisa dioperasionalkan. Jadi saat ini puskesmas ada rawat inap. Rawat inap. Dan itu sebuah hal baru ya. Hal baru karena apa? Untuk mengurangi. Udah sekelas rumah sakit lah. Ya, cuma kapasitasnya. Ya, tapi sudah bisa rawat inap. Ya. Bisa. Wilayah utara, daerah Cipageran, Citer dan sebagainya masih bisa di sana. Karena apa? Untuk mengurangi jarak jauh daripada penduduk masyarakat bisa dirawat di sana. Untuk pelayanan yang darurat masih bisa dihandle ya. Termasuk untuk bersalin di sana itu. Bersalin maksudnya bisa rawat inap di sana. Layanan kesehatan. Betul. Termasuk kita membangun ekowisata yang ada di Cimenteng. Ekowisata. Nanti adalah tempat wisata kita. Ya, walaupun belum selesai baru tahap 1, mudah-mudahan tahun ini ada kelanjutan atau tahun 23 bisa diselesaikan semuanya sehingga sudah full selesai bisa dimanfaatkan atau dinikmati masyarakat. Nah, itu. Termasuk kita membangun kolam retensi yang ada di Pasir Kaliki. Itu dengan kapasitas air itu akan menampung nantinya sekitar 50.000 meter kubik. Luas. Nah, itu luasnya kolamnya itu berapa? Luas lahan berapa hektar? Itu sekitar 3 hektar. Nah, di situ adalah sejenis embung gitu mungkin. Nah, kayak macam embung, sehingga untuk mengurangi debit air yang akan masuk di daerah Cilember, Cilember, Cibubur sehingga sampai Pelong sana tersedot airnya di situ. Jadi pada saat hujan bisa menampung. Jadi kemarau bisa dialirkan mungkin. Ya, begitu. Nah, ini salah satunya adalah kita untuk mengatasi bagaimana banjir Cilember, Cibubur maupun Melong itu masih bisa dikurangi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kita menanggapi tentang banjir Melong juga kita sampaikan dulu bahwa ini irisan dengan Kabupaten Bandung. Sehingga kita akan membebaskan untuk saluran air yang ada di Melong, tetapi di Marga Asih juga harus dibebaskan sebagai saluran air yang menuju ke Sungai Citarum. Nah, ini sudah koordinasi dengan Kabupaten Bandung untuk dibebaskan lahannya dalam hal ini oleh provinsi yang membebaskan. Nah, ini semuanya adalah koordinasi dan MOU dengan Kabupaten, dengan Pak Bupati ada MOU untuk menyelesaikan banjir Melong. Nah, mudah-mudahan segera terrealisasi karena menyangkut irisan 2 kabupaten kota dan kita bawa ke provinsi. Ya, karena udah beda wilayah. Beda wilayah. Harus ditangani oleh provinsi. Dan itu sudah MOU dan sudah koordinasi. Tinggal pelaksanaan anggaran yang dari provinsi untuk membebaskan lahan di Kabupaten Bandung. Karena daerah Melong itu langganan banjir. Iya, justru itu. Kalau ini jadi akan mengurangi banjir di daerah Melong. Betul. Kolam retensi juga sudah mengurangi. Karena 50.000 meter kubik yang tertampung di situ. Ya. Sudah berfungsi atau yang kolam retensi? Sudah berfungsi, cuma belum 100% karena pembangunannya belum permanen. Tahun 23 akan dibangun permanen, ya, fondasinya dan sebagainya lebih dalam lagi sehingga itu kuat menampung air banyak sehingga untuk mengurangi debit air yang akan menuju ke Cilember dan sebagainya. Semoga walaupun masa tugasnya belum lama tapi sudah banyak hal yang positif yang dikerjakan oleh Pak Wali. Tadi yang saya pertanyaan saya tentang sosial dan pendidikan, tentang guru ngaji, guru honorer itu gimana Pak sekarang ini Pak? Saya sampaikan mengenai guru ngaji memang saya sampaikan di sini bahwa guru ngaji juga sudah kita perhatikan. Dalam hal ini guru ngaji yang di bawah Kadisdik, bawah Didik Kota Cimahi itu ada sekitar 3.000 ya, sekitar 3.000 guru ngaji yang tersebar di wilayah, baik itu di RW dan sebagainya, di pesantren dan sebagainya, itu semuanya diberikan insentif. Berapa? Walaupun nggak besar ya, namanya insentif kan tergantung dari anggaran yang ada saja. Yang sudah digelontorkan itu berapa? Per apa?
yang sudah dikelontorkan? 1.200.000 per tahun. Per tahun satu guru ngaji adalah 1.200.000. Sudah lebih dari lumayan Pak Wali segitu. Ya, Yang itu biasanya dulu nggak ada ya. nggak ada perhatian dari Ya. pemerintah gitu kan. Kita berikan seperti kecuali guru ngaji yang di bawah Kementerian Ini guru ngajinya bukan PNS berarti atau Kemenes? Bukan Jadi PNS. mereka itu pada saat awal pengajuan itu lewat RT, lewat RW, lewat siapa itu? Iya betul, melalui itu dan diketahui oleh Kemenak bahwa itu adalah guru ngaji. Jadi sudah dipastikan oleh Kemenak memang betul. Karena satu Cimahi itu ada berapa RW? Di 2000 berapa? 312 RW. Berarti mungkin se RW pasti ada yang dapat lah ya. Ya kira-kira berarti kalau 3.000 dibagi 10, 5. Ya, paling 10 ya. 10 ya. Hampir 10. Adalah 10 orang di dalam satu RW yang melaksanakan sebagai guru ngaji. Ini sudah perhatian walaupun kecil, tetapi kita sudah ada perhatian. Minimal ada perhatian yang dulunya itu belum ada gitu kan. Ya. Sebuah prestasi. Ya, yang mudah-mudahan kita tetap berkomitmen bagaimana kita menyejahterakan masyarakat. Belum bisa besar, tapi ada Ada perhatian. terhadap Ya. masyarakat. Itu guru ngaji. Terus termasuk guru honorer ya. Guru honorer itu insentifnya lumayan. Ya. Hampir 2 juta ya ada ya. Ada. Per bulan. Per bulan. Honorer itu 2 juta. Begini Pak Wali, saya ingin tanya, kan gini, kenapa ada istilah guru honorer ya? Kan gini, kalau seandainya sebuah institusi pendidikan SD, SMP, SMA, jika membutuhkan masih kurang pendidikan, harusnya pemerintah itu mengangkat menjadi ASN. Ya. Kenapa harus ada guru honorer? Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah ada aja, karena selama ini kan ada persepsi tentang guru honorer itu kadang-kadang menyedihkan itu. Kok kenapa ada guru honorer nggak diangkat sekalian tuh gimana sih? Boleh, begini saya jawab. Ya. Karena semenjak saya sebelum PLT memang belum Ya. ada guru honorer yang diangkat. Iya, iya. Setelah saya menjadi PLT, saya perintahkan Kadisdip, Ya. berikan KDD, berikan bagi guru-guru honorer yang mampu, Ya. yang punya kompetensi, dia SDM-nya bagus, kenapa tidak diberikan? Akhirnya diadakanlah seleksi. Seleksi dengan alokasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Alokasi untuk daerahnya diajukan berapa orang untuk menjadi P3K, guru P3K, PNS P3K ya. Sehingga dari guru maupun kesehatan sudah banyak kita angkat. Pertama itu sekitar 457 misalnya. 457 orang yang sudah diangkat menjadi PNS P3K. Beda PNS P3K dengan PNS yang formal belum. Beda, ASN P3K dengan ASN biasa. Nah, itu beda. Beda. Kalau ASN P3K. yang bukan P3K, itu nanti di akhir purna tugas dia mendapatkan pensiun. Tetapi ASN P3K semua haknya sama, tetapi nanti di akhir purna tugas tidak. Satu kota Cimahi itu ada berapa guru honorer yang tercatat? Guru honorer semuanya kemarin 1.000 lebih Pak. 1.000. 1.000 tapi kemarin sudah diangkat 400. Udah lumayan. 40% ya. Wah lumayan. Kita upayakan tolengnya kita juga. Jadi yang 400 itu gaji sama. Sama dengan Cuman ASN. kalau pensiun dia nggak dapat. Dapat. Kalau yang sesnya itu udah dapat tunjangan 2 juta sudah. Yang honor-honor. Yang enggak kan gini, kalau guru honorer kan ada sekitar 1.000-an. Ya. 400 sudah diangkat jadi ASN P3K. Ya. Kalau yang belum itu udah dapat insentif dapat. Masih tetap. Oh, Nah ini nanti kita seleksi lagi. Ah. Kita akan seleksi lagi, kalau lulus lagi kita angkat lagi menjadi P3K lagi. Kita berikan kesempatan itu. Kasihan guru itu kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun masih honorer terus. Iya, karena saya dengar miris itu. Jadi Iya. jadi guru honorer tiap hari kerja, pengajar, gaji udah 500. Dulu kan seperti itu. Iya. Kadang-kadang kan gini, kita kan jadi gini, biasanya kan gini. Ada guru honorer, ada guru yang udah ASN. Biasanya yang guru sudah jadi ASN hari-hari, malah dipekerjakan yang honorer kan biasanya seperti itu. Ya, itu kan, itu biasa seperti itu kan. Dinamika di lapangan itu. Ya kadang-kadang gitu kan. Ya insya Allah dengan kita yang kita hargailah ilmu, Iya. kemampuan dia, ilmu pengetahuan mereka. Karena sumber daya manusianya mumpuni, makanya kita berikan kesempatan seleksi untuk menjadi ASN P3K. Nah itu salah satu kesempatan ini rekan-rekan yang masih honorer, masih menerima insentif, gunakan kesempatan ini untuk berkompetensi sehingga menjadi lulus menjadi ASN P3K. Berarti Pak Wali
sangat besar jasanya bagi para guru honorer. Pak Wali, amanat undang-undang 20% APBN itu kan untuk pendidikan. Itu APBD provinsi, APBD kabupaten kota sama nggak itu? Sama. Sama ya? Sama. 20% dari APBD Kota Cimahi berapa? 1,6 triliun berapa? 1,5. 1,5 triliun. 20% itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Itu semua untuk gaji, untuk operasional. Iya, betul semua. Termasuk untuk bos. Termasuk. Oh, Jadi bos. semuanya ada di sini. Ada di 20% itu. Ya, semuanya 20% itu ada bos, ada guru, untuk guru yang lain, ya guru ngaji dan sebagainya. Itu adanya semuanya dari situ. Ya. Kalau bos itu dari pusat, provinsi, kota atau dari mana aja biasanya bos? Dari pusat. Ya, kalau bos itu ada dari kementerian. Bukan dari APBD bukan? Bukan, kalau bos itu dari pusat. Ya. Dari bos itu dari pusat. Nah, kecuali ASN P3K. Ya. Itu gajinya adalah dari pemerintah daerah atau dari kota. Nah, seleksi nanti yang menentukan dari pusat, kita sebagai pengguna. Gaji dari APBD. APBD adalah gajinya di sini. Gaji dari APBD. Pak Wali, kalau pengelolaan bos itu SD, SMP, SMA itu murni kewenangan kepala sekolah atau bagaimana tuh? Itu kalau bos itu jadi kewenangan adalah dari kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Tergantung dengan kebutuhannya, ya. Dan ini saya sampaikan juga, perlu diketahui juga ini, Ya. bahwa distrik Kota Cimahi saat ini selain tadi guru-guru honor dan sebagainya kita angkat, ada lagi untuk anak-anak sekolah. Anak sekolah SPP. Kalau kemarin kan yang bebas SPP itu kan negeri. Ya. Tahun ini, mulai Juli ini, untuk SMP yang swasta, SPP-nya ditanggung oleh pemerintah Kota Cimahi. SPP-nya? Ya. Kalau gajinya enggak, gaji gurunya belum. Kalau gurunya enggak loh. APBD kita belum. Itu aja masih lumayan, enggak, sudah lumayan. Bertahap lah, bertahap. Kalau kabupaten lain yang swasta tetap bayar ya? Kelihatannya Ya, berarti sebuah prestasi bagi Pak Wali. Saya kembali ke tentang bos tadi Pak Wali. Jadi gini, disinyalir atau apa ya, itu pengelolaan bos itu oleh kepala sekolah, kadang-kadang kan di situ ada ya sedikit apa gitu. Itu biasanya pengawasannya oleh Kadistik atau siapa? kalau semuanya pengawasan iya, yang sifatnya itu anggaran. Ya. Kita memiliki sebuah institusi yaitu inspektorat. Inspektorat ya. Semuanya direview oleh inspektorat. Keuangan yang keluar untuk apa aja, pembangunan fisik, untuk bos, untuk inspektorat ya. Inspektorat turun tangan, cek ada penyelewengan atau tidak, tertib atau tidak penggunaannya, administrasinya seperti itu semua direview oleh inspektorat, termasuk BPK RI. BPK. Iya. BPK pusat gitu ya. BPK pusat. Iya. Jadi semuanya setiap tahun itu selalu di review, diperiksa dan sebagainya. Bahkan semester sekali, satu semester. Gitu. Jadi pengawasan itu ada di inspektorat dan juga di BPK. Iya. Pak Wali, ini masa tugas mungkin sekitar 4 bulan lagi. Ya. Janji kampanye dulu yang sudah dilaksanakan dan yang belum itu apa ya? Sekarang begini kita sampaikan, memang terus terang aja dari 21 janji politik yang kita lakukan. Ya. Karena kemarin kata PRT kan melanjutkan ya, melanjutkan program yang belum terselesaikan. Ya kita sudah berupaya bagaimana kita menyikapi salah satunya mungkin lapangan kerja. Lapangan kerja kita sudah berupaya bagaimana, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mengupayakan bagaimana kita mengurangi pengangguran yang ada di Kota Cimahi. Kita mendidik salah satunya para calon pekerja yang ada di Kota Cimahi, asli orang Cimahi yang berminat untuk bekerja di perusahaan. Kita didik, kita berikan anggaran dari pemerintah Kota Cimahi, kita latih, bina selama 40 hari. Setelah latihan praktek, langsung dia mendapatkan sertifikat dan dipekerjakan di perusahaan itu. Salah satu adalah ada 192 orang tahun kemarin. Ya. Dan bulan kemarin kita juga sudah melepas, kita membina, mendidik anak-anak yang berpotensi, bisa bahasa Jepang dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin kita mengirimkan 25 orang
magang bekerja di Jepang. Oke. Nah ini salah satu terobosan kita. Bagus. Kita lanjutkan bekerja di sana, bahkan nanti orang Jepang sendiri akan mengundang kita untuk berangkat ke sana untuk melihat masyarakatnya yang bekerja di sana. Berarti pada saat dilatih di sini harus berarti sesuai spesifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang di sana. Iya betul. Apa sih itu? Selain bahasa gitu kan? Ya bahasa harus menguasai. Harus, karena untuk komunikasi kalau nggak bisa sulit ya Pak Wali ya. Jangan sampai bahasa sana dijawab bahasa Jawa atau bahasa. Ini baru yang pertama. Ada program kedua, gelombang kedua, ketiga masih ada? Masih kita lanjutkan. Termasuk tahun ini juga kita akan mendidik lagi salah satunya, yaitu tadi untuk lapangan kerja, untuk intern atau internal di perusahaan Cimahi. Kita akan mendidik sekitar 300 sampai 400 orang lagi yang akan kita didik 40 hari, kemudian kita masukkan ke perusahaan-perusahaan untuk bekerja. Pak Wali kan pada saat kita mendidik calon tenaga kerja terampil itu kan harus dibutuhkan apa sih yang didik dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selama ini keterampilan apa yang dibutuhkan perusahaan yang harus diajarkan didik oleh kepada para itu calon tenaga kerja. Kemarin di PT Sansan kebetulan keahliannya adalah menjahit. Salah satunya menjahit. Salah satu menjahit. Jadi diajarin jahit. Jahit 40 hari itu diajarin sampai praktek bisa. Karena kebutuhan jahit. Betul, menjahit. Akhirnya begitu selesai, ya sudah langsung bekerja di situ. Siap kerja lah. Siap kerja. Nah, itulah salah satunya upaya dari pemerintah Kota Cimahi untuk menjawab tentang bagaimana menyediakan lapangan kerja. Jadi dididik kebutuhan untuk luar negeri untuk lokal Sudah ke negara lain pun, Korea atau Eropa itu. Kita tahun ini baru mengirimkan dari Jepang saja. Jepang saja. Di sana di perusahaan apa? Perusahaannya atau apa? Kurang begitu ini ya. Bukan di Jepang ya? Sudah di Jepang aja ya. Dan bagi pekerja Indonesia sebenarnya sebuah kebanggaan bisa kerja di Jepang. Iya. Itu salah kebanggaan lah ya, mudah-mudahan sesuai dengan gajinya berarti ya. Ya, moga-moga ya. Tinggal mereka pada saat kerja bisa nggak disiplin itu kan terserah nanti. Termasuk ini lapangan kerja, kita menyediakan lapangan kerja. Salah satunya kita memberikan kesempatan pada anak-anak lulusan SMK. Karena di bidang animasi, telematika dari SMK ini sangat mumpuni. Bahwa kita kesempatan atau membuka lebar pintu di Teknopark yang dibawa di Dakoprin. Jadi anak-anak SMK ini kita latih, kita bina di situ. Ya di bidang animasi atau telematika, termasuk kita membuat kayak packing ya macam-macam itulah ya. Itu di desain itu dilatih di situ, nanti sudah bisa kira-kira mendapatkan penghasilan. Akhirnya kita pindahkan di BITC. Di BITC itu nanti di situ sudah bisa mandiri. Alhamdulillah kemarin kita mendidik lulusan SMK, termasuk juga ada sarjananya. Bahkan berpenghasilan 1 tahun sudah sampai 2,5 miliar. Ini anak Cimahi. Ini tenaga pendidiknya dari ASN Pemkot Cimahi itu meng-hire dari luar. Dari luar ya. Termasuk dari kita sendiri juga ada. Kita ada yaitu mendidik startup ya, startup itu dididik. Wah ini sudah mumpuni, sudah bisa pindahin di BITC. Ternyata sekarang alhamdulillah bagaimana rasanya Pak, saya setahun sudah dapat 2,5 miliar. Kalau seandainya ada masyarakat Cimahi, warga Cimahi yang ingin ikut di program Teknopark itu caranya gimana? Tinggal mendaftarkan saja kepada Disdakoprin. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian. Jadi siapa sih boleh? Itu di kota nggak jumlahnya? Setelah yang daftar banyak, ini kan dengan pembicaraan ini tidak menutup kemungkinan orang gimana sih caranya kan gitu? Ya. Jadi khusus dari keluaran dari SMK. Ya. Memang kadang-kadang inilah perlunya sosialisasi. Ya. Sehingga mudah-mudahan keluaran dari SMK itu mau masuk ke situ. Dinas Perdagangan. Nah, Dinas Perdagangan sehingga kita membina lagi startup. Selain itu juga memberikan lapangan kerja setelah dia berpenghasilan bahkan sebulan bisa sampai 38 juta yang diterima dia. Itu hanya melalui teknologi. Ini salah satu ya, memberikan lapangan kerja bagi anak-anak muda. Termasuk pembinaan UMKM yang ada di Kota Cimahi oleh Disdakoprin. Kita membina sekitar 40 UMKM. 40. Ya, kemarin dengan pendampingan kita berikan modal dan sebagainya. Alhamdulillah UMKM masih bertahan untuk kita. Jadi ada yang UMKM binaan dari Dinas Perdagangan yang muncul lumayan ada. Lumayan banyak.
Makanya di tengah-tengah pandemi COVID-19, UMKM Kota Cimahi kan masih bertahan. Itu salah satunya. Karena apa? Tidak harus memasarkan di lapangan, tetapi dengan cukup online. Pesan antar. Itulah UMKM Kota. Zamannya sekarang pandemi itu online. Online. Pak Wali sudah 25 menit, kita terakhir Pak Wali. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa sih yang kesuksesan yang menurut Pak Wali itu bisa menjadi peninggalan selama menjabat di Cimahi, dan yang belum, yang cita-cita yang belum itu apa? Yang sudah yang belum itu apa? Nah, terakhir Pak Wali. ya, sekarang gini ya, yang kita lakukan tadi sudah Ya. sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. anak cucu kita nanti. Amin. Salah satunya pelebaran jalan berarti Ya, sudah ya, bermanfaat ya. bagi masyarakat dan Ya. anak cucu kita nanti. Mas. Puskesmas rawat inap 3 tingkat itu bermanfaat bagi masyarakat. Mall pelayanan publik, ya mall pelayanan publik Ya. juga untuk memudahkan masyarakat pelayanan kita. Ya, kemacetan sudah berkurang. Ya. Kemudian ekowisata kita membuat taman dan sebagainya. Ya, termasuk juga kita sudah membangun SMP negeri yang baru ada 5 SMP negeri baru. Ya. Nah, itu untuk menampung anak-anak kita biar masuk sekolah di SMP negeri. Itu salah satunya, itu bisa bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Peninggalan Pak Wali lah Ya. bagi Cimahi gitu. Ya, itulah yang kita lakukan Ya. ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat dan masih banyak yang akan kita lakukan. Kita sudah merencanakan. Apa impian apa yang belum terrealisasi? Nah, belum terrealisasi dan akan direalisasikan di tahun 2023. Ya. Salah satunya kita akan membuat underpass lagi di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Taman Kartini. Oh iya. Ya itu ya. Yang perlintasan rel belah timur. Timur. Ya, itu, ya. Itu akan dibangun di tahun 2023. Ya. Sekarang sudah proses dukur-dukur dan sebagainya. Oh iya. Pembebasan lahan. Dan itu akan mengurangi kemacetan itu. Iya, dengan PT KAI sudah sepakat. Ya. Kita tinggal pelaksanaan di tahun 2023. 2023. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membangun flyover Flyover yang akan dilaksanakan di belakang Pusdipom. belakang Pusdipom. Ya, jadi tidak ada pelintasan sebidang lagi, nanti lewat atas, muter sampai ke Saksak Gombreng ya. Ya, Nah, ya. disitulah terus masuk ke Jalan Nabi. Nah, di situ nanti ada flyover untuk mengatasi kemacetan maupun risiko kecelakaan. Termasuk adalah flyover yang ada di Cimindi. Cimindi. Nanti itu ada 2 lagi tuh jalan. Oh, udah ada flyover udah ada. Iya, nanti sebelah kirinya ada lagi. Batu. Jadi 2 nanti. Gunung Batu. Gunung Batu. Jadi satu arah. Iya. Jadi tidak ada lagi di Proses sudah ditempuh, tinggal Sudah. eksekusi. Alhamdulillah kita sudah dengan PT KAI, Ya. dengan Kementerian Perhubungan, alhamdulillah bahkan sudah diukur-ukur dari pusat sudah datang, tinggal pelaksanaan di tahun. Jadi walaupun Pak Wali sudah purna, tetap berjalan proyeknya. Jalan, tetap. eh, Ya walaupun sudah purna, nanti kami akan membantu pemerintah Kota Cimahi Ya, ya. untuk melobi bagaimana ke pusat kan gitu ya. Ya, ya. Kita mudah-mudahan akses kita masih ada kan gitu. Siap. Ini adalah untuk membangun Kota Cimahi. Termasuk kita akan membangun alun-alun Kota Cimahi. Yang mana itu akan dibantu oleh Bapak Gubernur untuk pembangunan ataupun alun-alun tentang penataan alun-alun, yang mana itu anggarannya adalah bantuan dari provinsi. Kan dibenahi. Benar, dulu Karena parkirnya sulit tidak ada. Nanti basement, ada Oh, basement. kalau base camp itu Basement, ada ya, basement. basement ya. Ya, ada Karena basement. kesulitan orang ke sana adalah parkir. Ya. Parkir. Nah, disitulah akan dibiayai oleh Pak Gubernur. Ah, Ya, terima kasih Pak Gubernur Jawa Barat yang telah memperhatikan Kota Cimahi. Saya terus terang tidak malu diberikan bantuan dari manapun. Yang penting untuk kepentingan umum. Iya. Ya, mengapa- Wajib itu kewajiban Iya, kan? kepala daerah harus. APBD segitu, Ya. kalau tidak dibantu dari luar, ya toh, ya boleh aja dibantu. Yang penting untuk kepentingan umum. Sangkuriang gimana? Sangkuriang tahun ini mulai ini lelang sudah selesai, Ya. tinggal memperbaiki. Perbaiki. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan di akhir bulan ini atau awal bulan depan kita sudah mulai perombakan lapangannya dulu. Lapangannya. Akan kita bongkar jadi lapangan standar nasional. Untuk pagarnya itu tahap kedua nanti ya. Kebetulan ini tahap 1 lapangannya dulu. Ini kita lakukan tahun ini. Tahun ini. Ya mudah-mudahan akhir bulan ini sudah dimulai. Kebetulan pemenangnya sudah ada. Menang tendernya lelang ya. Sudah ada. Alhamdulillah saya sampaikan tender secara normatif, tidak ada macam-macam.
Yang penting saya punya jet di lapangan kan gitu ya. Entah siapapun yang penting silakan. Yang penting saya nggak intervensi dan sebagainya. Yang penting lapangan jadi gitu aja lah bagi saya. Jadi apa? Tendernya sesuai kualitas sesuai harga lah gitu. Kualitasnya bagus kan gitu ya. Harganya murah. Harganya murah kan gitu. Iya, itu. Tetapi standar tidak murah. Kualitas tetap. Kualitas tetap. Ya. Itu salah satu yang kita tekankan, mudah-mudahan ya kita doakan tidak ada halangan, mulai akhir bulan ini mungkin akan segera dilakukan. Itu cukup. Oleh. Terima kasih Pak Wali. Semoga bincang-bincang ini ditonton oleh rakyat. Tapi ada sedikit mau saya sampaikan di sini. Apa? Selain tadi ya untuk SPP gratis bagi SMP swasta, ya. Ini biar masyarakat tahu bahwa SPP swasta akan kita gratiskan sehingga tidak membayar lagi SPP. Di Cimahi ada berapa sekolah swasta lumayan? Ada 30-an. Yang biasanya dulu bayar SPP si anak siswa sekarang tidak. Nanti segera kita dengan Pak Kasdik akan menaikkan anggaran itu untuk swasta. Mengedar jadi. SPP-nya berapa dibayar oleh Pemkot gitu kan. Oke. Yang kedua adalah santunan kematian. Santunan kematian Berbasis KTP. Jadi kalau ada yang meninggal dapat santunan. Ya, ada. Jadi gini, itu khusus untuk orang-orang yang kurang mampu. Syaratnya bagaimana kalau ada yang meninggal, nanti laporan kepada RT RW, laporan ke kelurahan, ya. Nanti sampai ke Disdukcapil, keluarlah surat akte kematian. Berapa nominalnya? Ya nominalnya kemungkinannya ini. Ya. Kita rencanakan lebih kurangnya sekitar 2 jutaan. 2 juta. Tapi lumayan ya. Ya bisanya mampunya. Lumayan. Karena yang belum sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Itu dana cair berapa hari setelah 1 bulan. 1 bulan lumayan. Jadi lah. nanti setelah Bisa untuk 40 hari lah. setelah diajukan Ya. akte kematian keluar, diserahkanlah dengan akte kematian dengan bantuan itu. Jadi mungkin penonton yang nanti nonton acara ini bahwa ini ada santunan kematian yang dulu itu nggak ada. Jadi kalau ada saudara atau meninggal, ajukan kepada RT RW ya. Ya, yang kurang mampu ya. Di situ ada kita daftar orang-orang yang kurang mampu itu juga punya. Ya. Nanti yang menyeleksi ya RT RW lah. Karena orang miskin di RT RW yang terdata. Kalau memang ada yang kurang mampu lagi, yang baru bisa diajukan juga. Penambahan di syarat-syarat itu nanti suratnya kurang mampu dan sebagainya kan ada. Sehingga RT RW memajukan. Jangan sampai ngajukan rumahnya tingkat dan sebagainya. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau bantuan semua memiskinkan diri. Biasa gitu. Tapi sebenarnya bagi saya tidak boleh. Karena rezeki, harta, kalau kita sudah diberi yang banyak, ya harus bersyukur. Jangan menghilangkan, itu Allah sudah memberikan banyak, masuk ngaku miskin, nanti kalau miskin bener gimana? Nah, gitu ya. Harus beri kesempatan orang yang kurang mampu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wali. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Demikian Sobat Kongres bincang-bincang dengan Pak Wali Kota Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Nuhun. Maka Nuhun.